Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 19. Berdoalah agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Renungan hari ini berjudul Percakapan yang Hangat, ditulis oleh Jennifer Benson-Chul. Saya dan Catherine berteman baik di SMA. Selain senang ngobrol di telepon, kami juga saling berkirim pesan di kelas untuk merencanakan acara menginap bersama. Kadang-kadang kami berkuda bersama dan berpasangan dalam mengerjakan tugas sekolah. Pada suatu minggu siang, saya mulai memikirkan Catherine. Pagi itu dalam khotbahnya di gereja, pendeta membahas tentang cara memperoleh hidup kekal. Dan saya tahu Catherine tidak mempercayai ajaran Alkitab. Saya tergerak untuk meneleponnya dan menjelaskan bagaimana ia dapat memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Namun saya ragu, karena takut ia akan menolak apa yang saya sampaikan dan menarik diri. Saya rasa ketakutan seperti itulah yang membuat kita berdiam diri. Rasul Paulus sendiri meminta umat Tuhan mendoakannya agar dengan keberanian ia memberitakan rahasia Injil. Membagikan kabar baik memang tidak mungkin luput dari risiko. Tetapi Paulus berkata, ia adalah utusan, yaitu seseorang yang berbicara atas nama Allah. Kita juga utusan Allah. Apabila orang menolak kabar baik yang kita sampaikan, mereka juga menolak pribadi yang mengirimkan kabar tersebut. Allah merasakan kepedihan penolakan itu bersama kita. Jadi, apa yang membuat kita mau mulai berbicara? Karena kita peduli kepada orang lain sama seperti Allah kepada manusia. Itulah yang membuat saya akhirnya menghubungi Catherine. Luar biasa, ia tidak menutup teleponnya. Ia mendengarkan, mengajukan pertanyaan, dan kemudian meminta Yesus mengampuni dosanya. Ia mengambil keputusan untuk hidup baginya. Risiko yang ditempuh sepadan dengan hasil yang diperoleh. Sahabat ODB, ingatlah, kepada siapa Allah ingin Anda berbicara atas namanya. Apa yang selama ini menghentikan Anda? Bagaimana doa dapat menolong Anda dalam menghadapi situasi ini? Bapa terkasih, berilah aku keberanian untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal-Mu. Berilah aku hikmat untuk mengetahui kapan dan bagaimana memulai percakapan tentang Engkau. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.